Oke, ini sambil kita bahas-bahas bareng ya teman-teman. Oh ya, ini di rumah agak berisik, agak rame. Di teman-teman gimana ya? Apa suaranya overlap banget sama suaraku atau suaraku masih kedengeran? Masih kedengeran kok, Miss. Oke, masih kedengeran. Oke. Nanti kalau misal teman-teman overlap boleh disampaikan ya, soalnya di background-nya ini kayaknya rame banget. Oke, kita bakal mulai untuk latihan yang awal dari bagian sini. Yang pengen aku ingatkan pertama-tama tuh ngomongin masalah format jawabannya nih teman-teman. Jadi kemarin kan kita sempat membahas ya bahwasanya ada beberapa situasi. Kalau untuk soal short answer ini tuh mungkin kita nggak bisa menggabungkan antara kata-kata dan juga angkanya. Termasuk kalau kita mungkin ketemu nih tambahan yang emang ada bentuknya kayak preposisi di dalam soal, terus ada lagi itu tuh satuan data yang disebutkan oleh soal, ini nih biasanya dia tidak akan digunakan lagi sebagai jawaban kita. Itu cuma yang paling final, paling absolut, ketika teman-teman tuh mendapatkan sebuah perintah, apakah memang bisa dia itu tuh dikombinasikan ataupun enggak. Karena perintahnya di sini adalah or ini kan berarti pilih salah satu nih. Kalau number, number aja. Kalau kata-kata, kata-kata aja, tapi harus dua kata pas. Nah, di sini teman-teman itu tuh ada juga yang isiin pakai formatnya nomor satu ini, pakai 550 children. Ada lagi yang nomor dua itu tuh diisi pakai five, tapi pakai kata-kata FIVE. Nah, meskipun jawaban yang dimaksud itu tuh udah benar, cuma karena format jawabannya yang salah, ini termasuknya juga terhitung sebagai salah teman-teman. Jadi harus hati-hati di situ ya. Untuk yang nomor satu, jawabannya 550 aja, kita nggak perlu ada tambahan children, karena kalau ada tambahan children, berarti itu tuh di sini ada kata kunci N, di mana kita bisa menggabungkan antara number dan juga kata-kata. Terus untuk yang bagian sini, intinya kan usia 5 ya, ada yang isiin pakai 5 age, ada yang diisi pakai 5 gitu, FIVE. Nah, semuanya bakal terhitung sebagai salah. Karena kalau hitungannya itu tuh untuk yang hitungan kata-kata, dia itu tuh mengatakannya exactly two words. Exactly berarti dia itu tuh nggak bisa kita tawar-tawar lagi, bukan yang tidak boleh lebih dari. Kalau tidak boleh lebih dari kan maksudnya nomor nih teman-teman. No more than two words. Satu kata mungkin benar, dua kata bisa juga. Cuma kalau untuk exactly ini, berarti kalau jawabannya kata-kata harus ada dua kata. Sama halnya kayak teman-teman isiin untuk yang the majority. Ada lagi itu tuh peanut allergies. Nah, formatnya seperti itu ya. Jadi dari kebanyakannya jawabannya teman-teman, untuk latihan yang bagian sini, banyak itu tuh yang udah nyampe ke tujuannya, udah sesuai sama apa yang diminta oleh soal, cuma salahnya karena format jawabannya kurang sesuai dari apa yang diminta di perintahnya. Exactly two words or a number. Termasuk nih untuk yang bagian nomor 3 ya. Di bagian soal nomor 3 itu tuh di sini ada juga yang udah bener diisiin pakai majority. Ada lagi itu tuh yang isiin pakai the majority. Nah, emang kenapa sih kok kita tuh bisa isiin sama the majority? Perasaan ya kalau isiannya itu tuh ini ngomongin masalah what part ini kan seperti bagian mana dari influence gitu modelnya. Kalau kita lihat dari rujukan utamanya nih teman-teman, kata kunci yang meliputi atau mengikuti infants remain protected for a long lasting period. Informasi what part di sini berarti kan bla 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 of infants yang tetap terproteksi dalam waktu yang lama. Bisa teman-teman cek di kayaknya ada tanda kutip gitu deh modelnya itu tuh. Ini long lasting. Nah, yang bagian sini. The research clearly demonstrates that the majority of infants did in fact remain protected and that the protection was long-lasting. Sama seperti materi-materi yang kemarin nih teman-teman. Kalau misalnya kita ketemu sebuah soal, TCC nih, perasaan ya, dia itu tuh ini ada yang benar, itu tuh ada yang benar. Rujukan utama yang akan kita gunakan biasanya itu tuh lokasi yang emang memiliki kata kunci di dalam soal lebih banyak. Jadi misalnya nih, teman-teman tuh ketemu yang bagian sini, oke ini ada dua kata kunci dari soal. Yang bagian sini ini tuh ada empat kata kunci. Berarti yang bagian sini ini tadi yang lebih disarankan untuk kita pilih sebagai rujukan utama dalam mengisi jawabannya. Ini kata kunci of infants did in fact remain protected
ada lagi kata kunci long lasting. Ini kan sama di bagian sini ya, sehingga tambahan itu bakal kita pertahankan bentuk yang sama ini tadi. Terus emangnya kenapa sih kok kita bisa isiin sama the majority? Dilihat dari question tag-nya, dia akan mengatakan what parts ya di soal nomor 3 di sini tuh. What part of the infants? Berarti bla 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 of the infants. Di beberapa artian, what part of the infants itu tuh mungkin banyak banget digunakan bagian tubuh mana dari infants. Mungkin perutnya, kakinya, tangannya. Iya, kita bisa ke arah sana. Coba kalau melihat dari rujukan utamanya ini teman-teman, what part ini kan menunjukkan bahwasanya informasi yang bakal kita cari itu tuh bentuknya harus noun atau mungkin berupa noun phrase karena dia menggunakan what. Terus ada lagi nih, untuk yang bagian sini ternyata dia menggunakan bentuk quantifier tapi dalam bentuk bukan ke awalan quantifiernya, tapi bisa kita gunakan juga untuk noun phrase yaitu the majority. Ini adalah pertimbangan yang utama dan paling menjawab dari soal nomor 3, kenapa kalau diisiin pakai the majority. Terus pertimbangan yang lain nih, perasaan ya kalau misal kita tuh ngomongin masalah jumlah, ngomongin soal quantifier, kita tuh bisa aja deh bilang seperti how many, how much, atau mungkin hal-hal yang lainnya nih. Tapi kenapa di sini tuh kita juga bisa menggunakan bentuk what part dan diarahkan sama the majority. Kalau ngomongin masalah rujukan utama, what part tadi kan ini ada hubungannya sama kebutuhan jawaban noun. Ini juga bentuknya noun nih teman-teman. Ini juga cukup lazim kita gunakan ya. Terus untuk pertimbangan yang lainnya, di beberapa situasi untuk pelaporan data, ini kan kayak pelaporan data ya, berapa banyak yang terproteksi dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman bisa juga membandingkan sama penyampaian teorinya untuk ke writing pas 1 nanti di belakang untuk pelaporan data ya. Jadi kan ada juga salah satu itu tuh yang emang bentuknya kayak pie seperti ini, kayak lingkaran gitu. Terus dia itu tuh punya pembagian, misalnya dari 100%-nya kan nanti bakal kebagi sama ini teman-teman. Ini aku garisnya nggak ngawur ya. Nah, misal teman-teman tuh ketemu sebuah soal yang emang bentuknya pie chart seperti ini untuk menyampaikan dua kategori. Kategori yang pertama itu tuh misalnya ya, ini kategori A yang memiliki angka 80%. Terus untuk yang kategori B di sini, dia itu tuh mendapatkan angka 20%, misalnya ya. Nah, dalam melaporkan informasi di sini, teman-teman itu tuh bakal mendapatkan beberapa bentuk. Misalnya kita bisa juga menggunakan bentuk kayak gini nih, yang pertama ya. Kita bisa mengatakan 20% was witnessed by kategori B, misalnya tahunnya berapa gitu ya. Ini aku ngawur tahun 2000 gitu. Nah, tahunnya di 2000. Terus ada lagi, cara pelaporan data itu tuh modelnya seperti ini. Misalnya kategori B, mungkin reach a point atau a number, boleh juga a certain number of 20% in sekian. Terus ada lagi nih yang bisa kita gunakan dari tahunnya. 2000 witness, misalnya fair record of 20% in kategori B, kayak gini-gini. Teman-teman tuh juga bisa menggunakan latihan-latihan yang diarahkan sama bentuk yang seperti ini. Misalnya ya, kayak the majority of data was experienced by kategori A for 80% in 2000. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi selain dari bentuk yang tadi kita temukan di dalam passage, yang mana itu tuh juga merupakan rujukan utamanya ya. Jadi emang lebih absolut dan lebih mengikat. Kalau misalnya teman-teman di sini dia merasa aneh, perasaan ya, kalau kita sampaikan buat quantifier tuh kita bisa menyampaikan some students atau mungkin a big number of infants, terus ada lagi berapa-berapa. Variasinya itu mungkin bisa kita sampaikan dalam bentuk awalan angka tertentu.
Cuma kalau dalam pelaporan data sendiri, pelaporan data utamanya untuk yang nanti di belakang writing K1, ini nih berbagai bentuk struktur kalimat yang cukup lazim kita temukan, termasuk untuk bentuk perubahan yang nomor 4. Kayak the majority of data, ini kan termasuknya untuk ke subjek utamanya. Was experience, ini merupakan sifat utama dan seterusnya. Sehingga bentuk pelaporan data itu tuh dia nggak yang aneh ataupun nggak yang baru banget. Kita bisa mengatakan 80% dialami oleh siapa atau siapa mengalami 20% di tahun berapa. Ini sangat wajar. Tetapi juga emang bentuk struktur kalimat yang disampaikan seperti ini. Ini tuh juga cukup lazim. Terus kalau kita kembali, ini variasinya ya. Kalau kita kembali sama rujukan yang ada di paragraf tadi, informasi ini kan sebenarnya sama kayak struktur kalimat yang terakhir nomor 4 ya, di mana kita mengatakan the majority atau minority of apa-apa, ada verb utamanya, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat dari struktur kalimat, sebenarnya itu tuh memang agak aneh di beberapa situasi, tapi ada juga pelaporan-pelaporan data yang menggunakan struktur kalimat seperti barusan. Gitu. Ini untuk utamanya yang nomor 3 ya, karena jawabannya teman-teman tuh juga cukup beragam. Ada yang diisi pakai the majority udah bener, ada yang diisi pakai majority, ada lagi itu tuh yang diisi pakai allergy protection, ada juga itu tuh pakai peanut snacks. Jadi beberapa tambah di situ itu tuh cukup beragam sih gitu. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima? Utamanya dari apa yang disampaikan sama Kak Asril gimana? Dari Kak Ananta udah dikasih jempol, terus dari Kak Asril bisa thank you Miss, ya sama-sama teman-teman, terus Kak Sandra juga udah kasih jempol. Nah, ini untuk pembahasan yang menarik dari soal yang pertama ya teman-teman. Jadi untuk soal yang pertama ini yang pengen aku ingatkan kembali, ngomongin masalah format, itu tuh cukup penting ya, soalnya kan sayang banget. Teman-teman tuh udah ketemu nih jawabannya 550, ini jawabannya 5, cuma karena formatnya yang salah, maka nanti terhitung sebagai salah. Terus lagi, untuk yang exercise 2 museum, di antara 4 soal ini tadi itu tuh yang lumayan menarik gue dibahas mungkin ini, ngomongin yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu tuh jawabannya teman-teman juga cukup banyak. Ada yang diisi pakai open hearted, ada yang diisi pakai their belief, ada juga itu tuh yang diisi pakai amazed. Nah, emang kenapa sih dari soal nomor 4 itu tuh kok di sini kita bisa isiin sama jawabannya amazed? Kalau dilihat dari rujukan utamanya, kita kan punya kata kunci ini ya. What did the community have? Apa yang dipunyai oleh masyarakat? Apa yang dipunyai oleh masyarakat ini tambahannya ya. Jadi have to ini dia tuh tidak diartikan sebagai harus. Apa yang dipunyai oleh masyarakat untuk menjelaskan kenapa Kristen dan Muslim Sunni ini tadi bisa hidup secara bersamaan, secara berdampingan dalam harmoni. Terus kalau misalnya kita perhatikan, what ini kan termasuk question tag yang emang menanyakan kata benda, noun, atau mungkin bisa kita temukan kayak noun phrase ya. Nah, dari sini teman-teman tuh dapat rujukan utamanya di paragraf terakhir-terakhir ini, live together so harmoniously. Ini untuk rujukan utamanya. They even had a myth to explain why Sunni Muslims and Christians, who accounted for about a fifth of the population in 2001, lived together so harmoniously. Berarti ini adalah kalimat rujukan utama kita dalam pengerjaan soal nomor 4. Kalau dibilang kata kunci yang ada ya, ini harmoniously udah ada, live together harmoniously, terus ada lagi Sunni Muslims and Christian, ini juga subjeknya siapa udah dijelaskan. Ada lagi itu tuh apa yang dipunyai sama komunitas ini, dia kan sama halnya kayak kita bilang, they even had a myth. Bahkan mereka juga memiliki sebuah myth untuk menjelaskan bla bla bla. Jadi ini tuh digunakan sebagai rujukan utamanya teman-teman. Apa yang dimiliki oleh orang-orang ini, yaitu they even had a myth. Had ini kan bentuk lampaunya dari have ya. Ini karena did-nya keluar, otomatis have-nya disampaikan dalam bentuk verb 1. Cuma yang di sini karena bentuknya lampau, dia adalah bentuk yang positif, dia bakal menggunakan bentuk verb yang kedua gitu. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman ada yang isiin, ini perasaan their belief dia jawaban yang paling cocok ya. Their belief is that there were two tribes living in this place. Kata kunci yang mengelilingi keyword their belief ini cuma sedikit banget. Dia mengatakan living in this place. Tetapi yang meliputi
apa yang dimiliki sama Sunni Muslim sama Kristen, terus ada lagi in harmony, sama sekali nggak ada. Kata kunci apa yang dimiliki sama sekali nggak ada. Jadi sama seperti biasanya, kalau misalnya nih teman-teman ngerasa ini perasaan masuk akal, ini perasaan masuk akal juga, sama-sama benar, sesuai sama konteks, tetapi prioritas kita adalah lokasi rujukan yang dikelilingi sama kata kunci lebih banyak dari soal aslinya. Gitu. Ini nomor 4. Sama terakhir tuh ini nomor 2 sih. Dari pertanyaan what local population regard Mar Alien as a Sufi leader. Jadi jawabannya kan emang Sunni ya. Dari soal nomor 2 itu tuh ada yang udah benar, ada juga itu tuh ya diisi sama teman-teman dengan jawaban yang lainnya, pakai a priest atau a Ghauri kalau nggak salah itu tuh. Nah, rujukan utama di sini sebenarnya kan berawal dari lokal populasi seperti apa yang emang memberikan peran ataupun kayak nama gitu ya mungkin ya, nama ke Merlin tadi. Jadi dia itu tuh bukan ke apa yang dikasih namanya itu tuh enggak, atau apa sebutannya bukan, tetapi buat local population. Local population yang mana yang memberikan penghargaan ataupun meregard Merlin ini sebagai Sufi leader. Jadi kalau kita kembalikan sama rujukan utamanya di sini, teman-teman tuh bisa kasih awalan yang bagian sini utamanya. The local Sunni population regard him as a Sufi leader and call him Syekh Ahmed Ghauri. Ghauri mean first in tadi. Jadi jawabannya bukan ke arah gelarnya itu tuh apa, atau ini namanya diarahkan ke siapa sih, apakah Syekh Ahmed Ghauri, atau mungkin diisi pakai first ini. Bukan. Tapi nama komunitasnya ataupun nama masyarakatnya itu tuh apa yang memberikan penghargaan orang ini gitu. Nah, arahnya ini tadi ya, di local Sunni population. Gitu. Ini untuk penjelasan dari exercise yang kedua. Nah, ini sih teman-teman. Kalau untuk overall-nya sendiri ya, yang cukup rawan dari soal-soal dari short answer itu tuh kita bingung sama artian sebenarnya soal tersebut. Misalnya kayak ini tadi ya, mungkin ada yang berpikiran, oh iya nih ini ngomongin regardnya itu apa, atau gelarnya itu tuh seperti apa, karena kita ketemu quote apa yang dihadiahkan ke Mar Alien barangkali. Cuma informasi di sini, informasinya itu tuh dia tidak ngomongin masalah gelarnya apa, tetapi nama dari populasi itu sendiri. Terus yang bagian sini juga sama nih. What did the community have? Apa yang dimiliki sama komunitas tersebut? Jadi rujukan utamanya bisa kita kembalikan sama yang bagian atas. Mereka bahkan memiliki a myth to explain bla bla bla. Gitu. Ini sih. Untuk yang soal-soal dari short answer. Terus kalau untuk overall-nya sendiri, ini sekali lagi aku ingatkan ya, ngomongin masalah format-format jawaban itu tuh juga cukup krusial. Utamanya kalau kita ngerasa, wah ini ada kombinasi sama angka dan juga kata-kata. Tapi teman-teman kembalikan lagi, apakah perintah di dalam soal itu tuh di sini ada tengah-tengahnya pakai and, atau mungkin dia hanya menggunakan or. Karena sifat asli dari konektor and sama or itu tuh sedikit berbeda. Kalau kita bilangnya and ya, and itu tuh di tengah-tengah sini, berarti baik ini dan ini, itu tuh kedua-duanya bakal kita gunakan. Kita butuhkan semuanya. Cuma kalau misal kita ketemu bentuk or ini nih harus pilih salah satu, teman-teman. Kalau misal kita ngerasa, oke, jawabannya berupa angka, ya udah angka aja. Kalau kita ngerasa jawabannya berupa kata-kata, oke, diisi kata-kata aja, tetapi berjumlah exactly 2 words, bukan no more than ya. Kalau no more than kita isiin satu kata bisa, 2 kata boleh. Tapi kalau exactly, dia itu tuh harus tepat 2 kata aja. Gitu. Mungkin ini sih untuk tambahannya buat teman-teman di soal short answer ya. Terus kita bakal move sama skill baru hari ini. Jadi untuk speaking ini nih teman-teman, kita kan cuma mendapatkan 3 hari ya, 3 meeting untuk speaking. Part 1, 2, sama part 3. Nah, di part 1 ini nanti kita bakal kenalan speaking itu tuh modelnya seperti apa, dan teman-teman tuh masih belum diarahkan untuk speaking langsung. Tetapi kita menyamakan persepsi dulu, jawaban yang emang disarankan untuk soal-soal speaking itu tuh seperti apa. Baru untuk meeting part 2 sama meeting part 3 minggu depan, kita bakal ada latihan satu persatu, sehingga aplikasinya untuk sisi spontanitas bisa kita terapkan. Terus, ngomongin masalah speaking, ini tuh termasuk skill aktif di mana kita harus menyampaikan pandangan atau mungkin kayak perspektif yang kita punya ya. Jadi kalau dibilang perbedaan utamanya dari 2 skill kemarin, untuk listening sama reading kan sifatnya cukup mengikat dan absolut. Ini formatnya harus 2 kata. Kalau kita isiin 1 kata, salah.
ini nih harusnya pakai huruf kapital Canadian, pakai yang C besar. Kita isiin pakai C kecil. Salah. Benar salahnya buat kemarin di skillnya listening sama reading, modelnya itu tuh dia lebih mengikat, lebih absolut. Cuma kalau untuk skill di speaking, sama nanti di belakang itu tuh ada writing juga. Kita di sini tuh ngomongin benar salah paling kayak cuma ini sih, gara-gara GRA-nya aja. Misalnya kalau emang menggunakan bentuk past tense, verb utamanya harus verb 2 dan seterusnya. Sedangkan aspek-aspek lain kayak yang penilaian 1, 2, 3, itu tuh lebih ke bagaimana kita mendapatkan angka yang lebih tinggi. Bukan cuma masalah, kalau aku jawab kayak gini berarti salah. Kalau aku penyampaian seperti ini salah. Tapi lebih diberatkan sama bagaimana kita memiliki pronunciation lebih precise, bagaimana kita memilih konteks-konteks vocabulary yang sesuai sama term, dan seterusnya. Terus kalau ngomongin masa penilaian, ini merupakan penilaian kita yang harus kita isi fulfill dari setiap aspeknya seperti apa ya. Kalau yang pertama, ngomongin koherensi sama fluensi. Inti utama koherensi sama fluensi ini, kalau ngomongin masa pemaparan ide ya, ide itu tuh kita harapkan memiliki relevan details yang emang sekiranya itu tuh masih bisa digunakan untuk jawaban aslinya, dan kita bakal memiliki sign points atau biasanya aku sebut juga sebagai cohesive devices. Jadi misal nih, teman-teman tuh mendapatkan sebuah soal kayak gini. Do you like chocolate? Misalnya aku jawab satu inti yang sama gitu ya. Yes, I do. Titik. Aku nggak kasih elaborasi, aku nggak kasih penjelasan gimana-gimana. Jawaban barusan kan nggak salah sebenarnya. Cuma untuk penilaian koherensi kurang maksimal karena kita tidak mendapatkan relevan details. Nggak ada cohesive devices juga di situ. Terus kalau untuk yang fluency, fluency ini lebih ke bagaimana kita memaintain flow of speech dari speaking kita. Jadi kalau misal nih, kita itu tuh banyak thinking atau mungkin hesitating, stuttering, pausing kurang sesuai, banyak self-correction. Nah, itu tuh yang emang membuat fluency kita itu tuh kurang maksimal. Karena pada dasarnya kita diharapkan untuk memiliki pronunciation ataupun pembawaan yang cukup smooth, continuously, dan kalaupun kita mau ada jeda, jedanya itu tuh emang disesuaikan sama kalimatnya. Waktu kita ada titik, waktu kita ada koma, nah bener. Cuma kalau kita lagi di tengah-tengah penjelasan, bukan waktunya titik sama koma kita diem gitu, atau kita jeda di situ, nah di sini kita kurang maksimal dari segi fluency-nya. Sedangkan yang B nih, lexical resource. Lexical resource di sini tuh lebih ke vocabulary secara umum ya. Jadi harapannya itu tuh kita minim redundancy, kita minim pengulangan kata untuk menunjukkan bahwasanya kita memiliki wide range of vocabulary. Sedangkan kalau untuk garis besar dari LR ini nih teman-teman, kita nanti bakal memilih kosakata yang emang cukup lazim tergolongnya sama formal ataupun bentuk semi formal. Berarti gini, kalau misal teman-teman tuh terinspirasi dari apa yang ditonton di film atau mungkin interview-interview dari native speaker, sebenarnya kan bener ya, kita berangkatnya itu tuh belajar dari native speaker yang bahasa Inggrisnya itu tuh nggak perlu diragukan lagi. Cuma karena kontekstualnya IELTS ini emang lebih diarahkan sama formal dan juga semi formal, semua informasi itu tuh nggak bisa kita telan mentah-mentah dan kita gunakan 100%. Harus difilter dulu, sekiranya kata kunci yang bisa kita gunakan dalam ranah ini, modelnya itu tuh seperti apa. Misalnya ya, yang perlu kita garis bawah ini, kalau kita tuh ketemu ada seseorang yang bilang wanna, gotta, ain't, atau mungkin kinda, itu kan termasuk informasi yang sering banget kita temukan dalam situasi informal. Kalau misal teman-teman itu menggunakan kata-kata barusan untuk situasi yang nyantai, kayak kita mau ngobrol sama teman kita, atau ya udah ini emang kita posisinya tuh nggak terlalu kaku-kaku banget. Kata-kata seperti gonna, ain't, atau kinda, atau apa, itu tuh pasti bakal lebih sering kita temukan. Cuma kalau situasi seperti ini, nanti silakan diganti ke bentuk formalnya. Misalnya kayak gonna, going to, kinda, kind of, dan seterusnya. Gitu. Terus ada lagi nih, idiomatic language. Idiomatic language ini nih lebih diarahkan sama figurative language, di mana mungkin ada beberapa tambahan vocabulary yang masuk ke golongannya formal sama semi formal, tetapi belum tentu dia itu tuh masuknya untuk ke ranah makna literal. Jadi mungkin kalau kita ketemu ya idiom-idiom seperti piece of cake. Piece of cake ini secara literal dia kan artinya sepotong kue. Misalnya kemarin nih aku tuh habis dari ulang tahunnya temanku, wah seneng banget. Soalnya
potongan kue pertama itu tuh dikasihnya ke aku. The first piece of cake was given to me. Bener ya. Cuma kalau kita gunakan dalam artian yang makna bukan literal, piece of cake ini kan artiannya gampang. It's not a piece of cake for us to finish the assignment on time. However, we tried our best to pull it together. Misalnya begitu. Ini nggak gampang kok buat kita untuk menyelesaikan tugas ini tuh secara on time, tetapi kita berusaha untuk maksimal di situ. Ini contoh-contoh dari penggunaan idiomatic language, yang mana untuk keseluruhan materi vocabulary ini sebenarnya itu tuh udah disediakan oleh buku modul di halaman belakang-belakang. Jadi teman-teman di rumah tuh bisa mempelajari secara mandiri dan dilatih nih biar nanti variasi LR-nya lebih bervariasi ya. Untuk vocabnya tuh, nah dari sini bisa teman-teman mulai dari holiday. Untuk tema-tema holiday ini variasi-variasi jawaban yang bisa digunakan sebagai inspirasi. Terus untuk yang bagian sini ini ada list-list untuk kata kunci yang emang khas untuk kita gunakan buat holiday ya. Misalnya kayak check-in desk atau mungkin holiday resort, hordes of tourists, ada lagi itu tuh masuknya tourist trap dan seterusnya. Kayak tourist trap ini kan dia termasuknya bukan makna literal ya. Kalau kita artikan secara literal tuh misalnya ada sebuah lokasi pariwisata, sebuah lokasi buat tourism site gitu. Nah, ada turis-turis itu tuh yang masuk ke situ dan dijebak secara literal. Apapun mungkin ya dijebaknya berarti efeknya negatif ya ke turis tersebut. Cuma di sini kalau misalnya teman-teman itu tuh menggunakan bentuk tourist trap itu tuh kayak buat kita mungkin top list to visit mungkin ya. Kalau di kota A nih, kota A itu tuh ada loh candi ini yang bagus, pantai ini turis-turis banyak banget yang suka ke arah sana. Jadi lebih ke banyak banget lokasi-lokasi yang emang digunakan sebagai tujuan sama turis-turis ini. Itu artinya untuk ke tourist trap. Ini bukan merupakan makna literal. Terus kalau teman-teman cek di tema selanjutnya kayak relationship, ini tuh ada lagi tambahan-tambahan kayak ini to have ups and downs. Ada lagi itu tuh misalnya to fall head over heels in love. Kita bilang I'm over heels atau I'm head over heels ini tadi. Ini aja, nggak ada tambahan fall atau in love. Itu tuh juga bisa digunakan untuk menyampaikan kita suka sama seseorang atau kita perasaan sukanya sama seseorang itu tuh beneran yang kayak banget, kayak immense banget. Itu juga bisa disampaikan. Head over heels with you. Modelnya seperti itu. Atau versi yang lain tuh apa ya? I'm into you. Itu tuh juga bisa untuk menyatakan bahwasannya kita tuh suka sama seseorang. Terus ada lagi tuh apa ya? To pop the question. To pop the question ini to ask someone to marry you. Jadi beberapa informasi di sini ada yang emang merupakan makna literal, ada lagi tuh yang emang punya fungsi idiomatik ya. Termasuk teknologi, ini baru sehabisnya bisa teman-teman cek. Ada lagi tuh ini untuk yang sports, olahraga. Terus ada lagi tuh ini berkenaan sama food. Beberapa yang tergolongnya sama makna bukan literal tuh kayak gini sih misalnya. Slap up meal. Terus ada lagi itu tuh to eat like a horse. Ada lagi itu to have a sweet tooth. Kayak gini nih misalnya. Untuk artian to have a sweet tooth, berarti kan bukan gigi kita tuh yang rasanya manis itu enggak ya. Tetapi sebenarnya ini tuh untuk menunjukkan selera kita itu tuh suka sama makanan-makanan yang manis. Misalnya nih, dari pertanyaannya, do you like chocolate? Absolutely, I love chocolate. Considering that I have a sweet tooth, I enjoy a lot of kind of, misalnya lebih ke dessert ya rata-rata tuh. I love many types of dessert like cakes, ice cream, candy atau apa-apa sama apa. Nah, kita bisa mengatakan bahwasanya kita tuh have a sweet tooth. Terus ini juga sama nih, to eat like a horse. Maksudnya tuh makannya dibanyakin atau banyak makan. Jadi bukan artian secara literal kita tuh makannya harus punya posisi kayak kuda. Berarti kedua telapak tangan, kedua telapak kaki kita tuh ditempelin ke lantai, terus kepalanya dijulurin ke bawah karena piringnya di lantai. Nah, nggak kayak gitu ya. Tetapi untuk ke makan yang banyak gitu. Ini beberapa situasi yang bisa teman-teman cek, termasuk kayak yang di belakang nanti. Ini tuh masih banyak banget, bisa teman-teman cek ya. Terus satu lagi yang pengen aku sampaikan ini sih berhubungan sama writing. Kalau untuk speaking sama writing, keduanya kan punya penilaian mengenai lexical resource ya, yaitu vocabulary di sini.
listnya mungkin itu tuh ada yang clash atau mungkin ada yang tema-tema itu sama, dan kita tuh ketemu baik di speaking ataupun ke writing nanti di belakang, utamanya untuk writing task 2. Tidak semua list di sini bisa teman-teman masukkan untuk writing di belakang nanti. Itu harus hati-hati ya. Karena untuk writing sendiri, yang dia miliki itu tuh ranahnya antara akademik dan juga formal, di mana kita diharapkan menggunakan kosakata yang kaku, yang baku, beneran yang akademik banget. Sehingga karena di sini kan ada beberapa yang bukan merupakan makna literal, masuknya kayak semi formal gitu ya. Itu tuh nggak bagus untuk teman-teman gunakan di writing. Kalau di speaking, kita menggunakan to have a sweet tooth, atau ada lagi to eat like a horse, nilainya malah lebih tinggi ya. Cuma kalau kita aplikasikan kata ini ke writing, nilai kita tuh justru malah lebih rendah. Karena writing itu sendiri mintanya untuk makna literal dan emang lebih ke formal dan juga akademik. Di filter-filter aja, ada beberapa yang bisa tuh misalnya macam processed food. Ini bisa teman-teman bawakan ke writing. Terus ada lagi home cooked food. Ini bisa teman-teman bawakan ke writing juga. Cuma kalau untuk ke speaking sendiri, dia tuh emang lebih bebas karena ranahnya emang ada masuk yang untuk yang bagian formal, ada lagi itu tuh untuk yang semi formal. Jadi nggak sekaku writing di belakang nanti. Gitu. Nah, ini ya. Untuk poin yang berkenaan sama lexical resource, kita balik lagi nih untuk penjelasan yang atas tadi. Selain dari lexical resource, kita juga ada tambah dari pronunciation. Fungsi utama pronunciation ini adalah bagaimana cara kita itu tuh untuk melafalkan kata sejelas mungkin, seprecise mungkin. Jadi kalau misal kita kayak mumbling gitu ya. So I actually don't like the chocolate because I don't know how to eat it and I kayak mumbling gitu. Nah, itu tuh juga kurang bagus untuk penilaiannya pronunciation di sini. Karena fungsi utamanya pronunciation adalah mengharapkan kita untuk memberikan pelafalan yang baik, A, I, U, E, O-nya itu tuh juga cukup jelas, cukup precise, sehingga lawan bicara itu tuh paham sama apa yang kita maksud. Termasuk nih, untuk kata kunci yang nanti itu tuh ada stressing words, intonasinya itu tuh juga harus dibenerin. Kalau emang waktunya titik gitu ya, titik itu tuh kalimatnya jangan diangkat nadanya, pakai intonasi yang kayak naik gitu benernya. Speak smoothly and continuously kayak gitu, itu tuh nggak boleh kalau emang kita masuknya ke titik. Jadi ada beberapa situasi yang memang mengatur ke pronunciation, termasuk untuk stressing words, ada lagi itu producing sound, ada juga itu tuh untuk pelafalan artikulasi kata yang cukup jelas yang bisa digunakan sebagai rujukan utamanya teman-teman untuk kasih pronunciation. Terus ada lagi yang terakhir nih GRA. Untuk GRA, fokus utamanya itu tuh kita akan ke arah dua aspek ya. Satunya itu ke masalah grammar, satunya lagi itu tuh ke struktur kalimat. Jadi kalau ngomongin masalah grammar sama struktur kalimat ini, grammar itu tuh sebenarnya lebih ke arah formula, kayak matematika 1+1 sama dengan 2 ya. Misalnya nih, untuk cerita yang aku ceritakan recalling masa lalu, pernah mengunjungi sebuah museum yang begini-begini. Berarti kan maksudnya ke past tense ya. Harusnya rumusan itu tuh ada subjek, diikuti sama verb 2, diikuti sama objek, dan seterusnya. Cuma kalau kita ngomongin masa struktur kalimat itu tuh berarti kita udah ngantongin formula yang emang wajib digunakan kayak apa, dan kita secara fleksibel menggunakan bentuk-bentuk kalimat yang baru. Misalnya, aktif pasifnya dimainkan, direct indirect speech, variasi tenses di beberapa tipe soal tertentu. Ada lagi itu tuh conditional sentence. Mungkin kita kenal juga sama adjective clause, adverb clause. Terus ada lagi subjunctive mood atau menggunakan inversi. Nah, itu tuh beberapa informasi yang membuat nilai kita tuh lebih maksimal dari aspek struktur kalimat. Karena fungsi utama struktur di sini bukan cuma masalah kita harus menggunakan rumusan ataupun susunan dengan baik dan benar sesuai sama grammar aslinya. Tetapi setelah kita mengetahui grammar asli seperti apa, kita secara fleksibel menggunakan variasi struktur kalimat untuk aspek beautifying, untuk aspek membuat kalimat kita lebih elegan. Itu nih ya. Terus kalau untuk secara penilaian angka, ngomongin masalah penilaian angka di antara speaking sama writing itu tuh writing lebih susah diangkat nilainya. Karena untuk speaking di sini, teman-teman kan mendapatkan penilaian pronunciation, fluency juga udah dapat ya. Jadi kalau misalnya kita tuh udah memiliki penjelasan yang cukup mendalam, terus dia tuh diikuti sama relevant details, yang mana fluensinya kita tuh udah maksimal, angka 6 itu tuh biasanya udah aman.
Cuma kalau nanti teman-teman punya target yang lebih tinggi, berarti setelah kita mengamankan koherensi sama fluensi ini, silahkan maksimalkan LR, pronunciation, struktur kalimatnya juga banyakin untuk bentuk yang advance. Itu tuh untuk nge-push nilai kita, biar kita tuh bisa lebih tinggi dari 6. Sedangkan writing ya, writing itu kan juga punya 4 penilaian berbeda, nanti bakal kita pelajari di belakang nih. Kalau kita tuh udah bener, segala-gala aspeknya ini udah kita penuhi, grammarnya nggak ada yang salah. Cuma kalau kita masih menggunakan struktur kalimat simple, semuanya satu kalimat itu tuh satu klausa, mentok-mentok di writing itu tuh di angka 5, bahkan di angka 5,5. Itu juga nggak cuma dari cerita 1-2 orang aja ya. Banyak banget yang sharing-sharing, kalau ternyata meskipun grammarnya itu tuh hampir nggak ada yang salah, kalau kita menggunakan bentuk kalimat yang simple, mentok-mentok di angka 5 ataupun 5,5. Sehingga angka 6 itu tuh bisa dikatakan kayak angka KKM buat writing. Kalau misal teman-teman tuh udah cukup bagus nih, ini ada usaha untuk struktur kalimat yang advance. Sama sekali nggak ada kalimat simple, tapi masih ada sekali kesalahan grammar. Lexical resource-nya itu tuh bukan lexical resource yang advance, tapi yang common-common biasa aja. Cohesive devices-nya biasa-biasa aja. Nah, masuklah ke angka 6. Atau mungkin kita tuh udah semi-semi bagus gitu ya. Dari LR-nya udah cukup bagus. Terus struktur kalimatnya juga ada beberapa yang advance, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Itu tuh juga masih di angka 6. Jadi bisa dikatakan kalau writing itu tuh nggak sedermawan speaking ya untuk kasih nilainya. Jadi angka 6 di writing itu tuh udah beneran yang ini angka KKM yang emang cukup aman, terutama kalau emang teman-teman mau gunakan buat scholarship ataupun kebutuhan yang lainnya. Jadi kalau untuk yang writing itu, bagaimana cara kita nge-push biar lebih tinggi dari setelah kita mengamankan segala-gala aspek, time managementnya bagus, konten utamanya udah sesuai juga, nah struktur kalimatnya kita harus menggunakan yang advance. Tipsnya seperti itu. Gitu untuk penilaiannya ya. Terus kita bakal lanjutin sama materi berkenaan sama speaking part 1. Untuk speaking part 1 ini, kita mungkin bisa mulai dari yang bawah ya. Know what to expect. Waktu kita masuk ke ruangan buat speaking, biasanya setiap orang tuh punya batas maksimal 15 menit. 15 menit ini termasuk kita perkenalan, part 1 speaking, part 2, sampai terakhirnya itu tuh untuk part ketiga di belakang nanti. Waktu kita perkenalan, umumnya kan pasti tanya ya, siapa namanya, terus sekarang itu tuh sibuk apa, terus juga hometown-nya di mana, atau mungkin sekarang tinggal di mana. Ini pertanyaan-pertanyaan basic yang teman-teman tuh udah harus hafalkan jawabannya di luar kepala. Karena ya ini kan kayak basa-basi gitu ya modelnya itu tuh. Terus waktu kita tuh dikasih pertanyaan soal nama gitu. Namanya siapa? How can I call you? How can I address you? Jangan sampai kita biasakan cuma satu kata aja. Harus ada relevant details ya, sesuai sama penjelasan di atas. Misalnya nih, my full name is Hafidatul Husna, but you can call me by my first name Hafid. Kita sampaikan seperti itu. Terus kalau misal teman-teman tuh dikasih pertanyaan kayak gini, sekarang sibuk apa nih? Apakah lagi sekolah atau mungkin sekarang lagi kerja? Kalau sekarang teman-teman lagi kerja, silakan disampaikan pekerjaannya apa, terus udah berapa lama di sini. Kalau misal bergerak di bidang yang bukan public sector gitu ya, teman-teman sampaikan ini nih bergerak di bidang bla 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 gitu. Job desk-nya teman-teman sebagai apa, terus bergerak di bidang apa, itu tuh sangat penting. Terus ada lagi, kalau misalnya teman-teman punya usaha di rumah ya, nah itu tuh disampaikan aja, punya bisnis di bidang ini, mungkin bisnisnya emang dirintis sama teman-teman yang udah jalan selama 2 tahun belakangan, juga boleh. Terus ada lagi tuh kalau misal kita lagi sekolah atau lagi kuliah gitu. Teman-teman sampaikan dia, sekarang itu tuh ngambil jurusan apa, di universitas mana, dan sekarang udah semester atau tahun keberapa. Gitu. Ini untuk basic-basicnya dari penjelasan awal. Sedangkan ngomongin masa topiknya sendiri ya, topik-topik part 1 itu tuh sebenarnya cukup relatif sih. Ada beberapa tipe examiner itu tuh yang ngebahas soal pekerjaan, atau mungkin hometown, hobbies, ada yang tanya soal parfum, ada yang tanya soal apakah suka koleksi sepatu atau tas, banyak banget. Cuma pertanyaannya lebih ke personal kita kayak apa. Terus ada juga beberapa examiner itu tuh yang melanjutkan percakapan di penjelasan awal, introduction awal ini, dilanjutin. Misalnya ya, aku tuh cerita nih, sekarang aku lagi kuliah, ngambil jurusan A, sekolahnya, kuliahnya di Universitas B. Terus mungkin ada yang lumayan menarik nih bagi examinernya. Kenapa sih kok suka sama jurusan itu? Apakah ada bagian yang paling memorable ketika selama belajar di kampus ini? Apakah udah memiliki banyak
teman selama kuliah di sini dan seterusnya. Mungkin ada juga beberapa examiner itu tuh yang tidak mengarahkan sama topik baru, tetapi melanjutkan dari topik-topik di introduction. Oleh karena itu, teman-teman harus hati-hati, meskipun emang masuknya ke introduction, jangan sampai kita jawabnya sesingkat-singkat. My name is Hafid, I live in this city, terus aku tuh sekarang lagi belajar. Teman-teman kasih elaborasi yang sesuai aja. Gitu. Terus ada lagi, yang kedua, create a good first impression. Ngomongin masalah body language, lebih ke bagaimana kita tuh lebih baik untuk pede, nggak peduli teman-teman, mungkin ada yang masih nggak pede sama grammarnya, mungkin nggak pede sama pronunciation, tapi secara body language-nya pede dulu aja, bukan yang overly confident ya, pede yang waktu kita jadi speaker di sebuah forum barangkali, atau mungkin waktu kita menjadi seorang pengisi seminar, nah itu tuh pedenya seperti itu aja. Terus ada lagi, yang selanjutnya itu tuh ngomongin masalah eye contact ataupun ngomongin smile. Jangan sampai teman-teman itu menghindari eye contact, jangan sampai nggak senyum sama sekali, tetapi jangan juga terlalu berlebihan. Kita pelototin examinernya dari awal sampai akhir gitu. Nah, nggak juga. Jadi untuk eye contact sama smile di sini, teman-teman bisa melakukannya secukupnya. Waktu kita tuh ngomong seperti itu, oh ini waktunya kita untuk senyum, ini wajar banget untuk melakukan eye contact waktu kita having conversation sama halnya kayak dengan orang-orang yang lainnya gitu. Terus ada lagi yang ketiga, pretend you're interested in the questions. Ini cukup penting karena berkenaan sama intonasi ini teman-teman. Karena kan kalau kita ketemu soal, ini apa sih pertanyaannya kok remeh banget gitu. Ini apa sih kok tanya hal-hal yang nggak penting banget sebenarnya. Sehingga kalau kita ngerasa sebuah pertanyaan ini kayak remeh ataupun nggak penting, otomatis kan intonasi kita kayak agak males ya, atau mungkin nggak terlalu baik tanggapannya. Ini teman-teman jaga, nggak peduli kita mendapatkan soal yang remeh ataupun agak sulit, intonasinya kita usahakan tetap tertarik sama soalnya. Kemudian ada lagi extend your answers. Untuk extend your answer ini tuh emang cukup subjektif sih menurutku ya. Tapi kalau untuk part 1 sendiri, setiap soalnya waktu kita speaking tuh, kita menjawab sekitar durasinya 30 sampai 40 detikan, itu tuh udah cukup. Nggak yang terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Kemudian yang terakhir praktis. Praktis ini sangat penting ya, karena rata-rata yang dikeluhkan soal speaking itu tuh bukan masalah aku nggak tahu speaking itu tuh harus ngapain secara teori, bukan aku nggak tahu tips speaking itu tuh kayak gimana, tetapi ketika kita tuh berusaha untuk mengaplikasikan tips-tips ini, teori-teori ini, waktu kita speaking secara spontan, ini nih agak PR. Termasuk kayak kita tuh ngomonginnya pakai grammar yang sesuai atau enggak, ada lagi itu tuh untuk variasi jawabannya sedalam apa aku harus menggali. Terus ada lagi vocabulary-nya gimana nih? Apakah aku masih mengulangi kata-kata yang sama atau mungkin aku punya kalimat yang diisi pakai vocab lebih advance bagaimana? Ini sangat penting ya. Utamanya untuk latihan tuh mungkin sekitar 80% keberhasilan di speaking sih menurutku. Karena kalau teori-teori aja meskipun bagus buat improvement kita, kalau nggak dipraktekkan, itu tuh nggak bakal bagus buat kita. Kemudian, yang sebaliknya dihindari. Jangan sampai memberikan give yes or no answer. Maksudnya tuh, ini nggak salah yang kayak pertanyaan ini ya. Do you like chocolate? Yes, I do. No, I don't. Bukan salahnya di situ. Tetapi banyak banget kalau dikasih pertanyaan kayak barusan, nggak dielaborasikan lebih lanjut sama relevan details. Jadi kita kasih penjelasan lebih lanjut. Terus untuk yang kedua, go off topic. Kalau misal kita tuh dapat sebuah pertanyaan, misal kayak gini, how often do you visit the library in your city? Seberapa sering kamu mengunjungi perpustakaan di kotamu? Kamu ya di sini pertanyaannya. How often do you? Pertanyaannya kamu. Terus aku cerita nih dari banyak pengalaman. Oh iya, aku tuh sering banget mengunjungi perpustakaan di kotaku. Biasanya aku tuh ke sana sama temanku yang namanya A sama B. Dua orang ini tuh, wah ini pokoknya selera mereka soal novel-novel yang bagus tuh, ini udah nggak diragukan. Yang A itu tuh suka novel-novel yang ada thrillernya, begini-begini, kayak tulisan ini sama ini. Yang B itu begini-begini-begini, bla bla bla. Sebenarnya kan kita udah berusaha kasih relevan details ya, cuma details ini ternyata kurang relevan karena kita dapat pertanyaan how often do you ke diri kita sendiri, cuma kita dapat pertanyaan itu tuh kok malah diarahkan sama pengembangan teman-teman kita yang lainnya. Temanku yang A tuh suka sama novel kayak gini loh, yang B itu tuh suka novel kayak gini loh. Ini kan nggak cerita soal diri kita, padahal pertanyaannya soal diri kita. Itu masuknya juga ke go off topic. Kemudian
Give you no answer. Kalau give no answer itu tuh kalau kita misal nggak paham ya maksud soalnya seperti apa, teman-teman tuh sebenarnya boleh juga untuk meminta examiner buat mengulangi ataupun menjelaskan kalimat yang sekiranya kita kurang dapat. Cuma jangan sampai digunakan secara berlebihan ya, karena kalau setiap soal kita tanya nih, I'm sorry, can you please repeat the question? I'm sorry, I don't understand the question. Can you please explain it to me? Tanya kayak gitu terus setiap pertanyaan, efeknya ke kita tuh justru malah kayak negatif. Mungkin kita dianggap stalling the time, bisa juga itu tuh kita dianggap kayak kita belum mampu untuk diajak komunikasi dua arah. Kemudian ada lagi speak very quietly, ngomongin masalah ke volume suara, sama don't be a perfectionist. Maksudnya don't be a perfectionist di sini, utamanya itu tuh berhubungan sama self correction. Self correction itu tuh kalau kita ada kesalahan ya, mungkin kesalahan grammar, mungkin pronunciation, kita tuh benerin lagi, benerin lagi, benerin lagi. Nah itu kurang bagus karena ini malah menunjukkan bahwasanya teman-teman fokus untuk mengevaluasi diri sendiri, tetapi bukan cerita yang dibawakan untuk menjawab soal yang diterima. Terus kalau untuk cara menjawab ini pertanyaan-pertanyaan yang diawali sama auxiliary, berarti artinya kayak apakah gitu ya. Kan banyak banget soal-soal diawali sama auxiliary seperti ini. Dia tuh selalu disampaikan yes I do, no I don't, atau yes it is, no it isn't. Cara kayak barusan tuh sebenarnya nggak salah ya, tetapi ada juga variasi yang lain. Kayak teman-teman tuh bisa juga menggunakan definitely, of course, totally, absolutely, Candy makes my mood better after an exhausting day. Terus ini, does anyone in your family have similar voice? As long as I remember, if my memory serves me right, if I remember correctly. Jadi jawaban-jawaban seperti ini, harapannya itu tuh tidak hanya membuat kita hanya fokus untuk ke satu format aja. Yes, it is. No, I don't. Nggak cuma ke arah sana, tetapi variasinya itu juga teman-teman agak banyak. Terus yang bagian bawah sini, ini untuk pertanyaan 5W1H, jadi kayak what, where, when, dan disesuaikan aja sama yang disampaikan oleh pertanyaan ini jawabannya lokasi, waktunya kapan, dan seterusnya. Nah, ini untuk materi dari speaking part 1 nih, teman-teman. Sejauh ini gimana? Aku pengen tahu nih, apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang pengen ditanyakan dulu? Oke, udah dikasih jempol sama Kak Rafael. Nah, kalau sejauh ini teman-teman udah aman, kita mungkin bisa lanjutin sama latihan kita hari ini ya. Jadi, sama seperti yang aku sampaikan di awal, tadi kan aku menyampaikan kalau hari ini kita masih belum speaking langsung ya. Kita ketik dulu jawabannya, kita samakan persepsi dulu. Jawabannya untuk speaking tuh yang disarankan seperti apa sih? Baru untuk meeting besok sama meeting selanjutnya untuk part 3, kita bakal ada sesi speaking langsung. Gitu. Ini boleh teman-teman buka halaman 66 ya. Silakan dibuka halaman 66. Dari totalnya 4 topik ini, nanti kan masing-masing itu memiliki 2 pertanyaan ya. Teman-teman diminta untuk mengerjakan satu topik, pilih satu topik yang ada 2 pertanyaan di dalamnya, dan ketikkan jawaban ke MS Word atau mungkin ke sticky notes dulu. Jadi sticky notes. Terus untuk waktu pengerjaannya sendiri kan nanti cuma ngerjain 2 soal kayak gini ya. Satu soal ini jawabannya apa, terus satu soal ini jawabannya apa. Satu-satu ya, nggak boleh digabungin untuk yang apa satu. Terus kalau untuk waktunya sendiri, sekarang kan jam 9 lebih 55, teman-teman nanti bisa mulai share jawabannya, copy paste ke chat Zoom. Jam 10 lebih 20, boleh teman-teman copy paste ke chat Zoom, dan nanti kita bakal cek nih apakah mungkin jawabannya udah sesuai atau barangkali kita perlu improve di beberapa aspek. Boleh teman-teman kerjakan dulu ya.
Oke, nah ini yang udah kirim dari Kak Sandra. Untuk yang dipilih masuknya music. Jadi soalnya ini nanti kan tetap ada di tengah sini nih teman-teman. Untuk chat Zoom-nya nanti tuh boleh dibuka sebelah kanan, dibuka agak lebar sebelah kanan gini, atau mungkin sebelah kiri gini. Jadi sambil kita perhatikan soalnya apa, kita tetap bisa melihat jawabannya teman-teman di sebelah kiri atau mungkin di sebelah kanan. Kita bakal mulai dari Kak Sandra yang ngerjain musik. Untuk yang pertama, what kinds of music do you like to listen to? I like pop music, especially Korean pop, as known as K-pop. It is easy listening and have energetic vibes. I feel my body recharge when listen to them. Terus yang kedua, how much time do you spend listening to music every day? I'm not really sure. Usually I start to listen when lunch break and dinner time. So I can feel a little bit more relaxed while eating. Untuk yang disampaikan ini udah sesuai ya. Jadi tambahan-tambahan itu mungkin aku bawa ke papan tulis bentar, ngomongin masalah grammarnya dulu. Ada beberapa yang kurang tepat. Tapi kalau untuk jawabannya udah bisa dipertahankan. Nah, dari punyanya Kak Sandra ini. Untuk tambahan itu tuh ini sih Kak. Yang pertama untuk N ya. Kalau misalnya kita kembali sama penggunaan N ini kan konsepnya agak mirip sama requirement-nya OR ya, di mana bagian sebelumnya sini sama sesudahnya sini itu tuh mereka harus memiliki bentuk yang seimbang dan diusahakan sama, utamanya untuk situasi formal ataupun untuk yang akademik. Jadi karena bagian awal kan easy listening, ini tuh easy listening, terus yang bagian sini have energetic vibes. Itu tuh mereka punya bentuk yang sedikit berbeda. Misalnya, it is easy listening and energetic. Harusnya itu tuh ini dihilangkan. Ini untuk menyamakan bentuknya ya. Kayak gini modelnya. It is easy listening and energetic. Terus kalau untuk yang vibes, tadi kan sempat mengatakan vibes di belakang kayak di ini. Untuk yang bagian sini, tadi kan mengatakan untuk yang vibes ya, tulisannya vibes gitu. Nah, vibes ini setahu itu tuh untuk situasi yang informal, sehingga kalau mau dibawakan ke sini, apakah lebih ke vibrant, atau mungkin lebih ke atau mungkin ke environment, atau mungkin ke ambience, atmosphere. Nah, itu tuh nanti boleh disampaikan. Terus, I feel my body recharge when listening to them. Ini tuh masuknya untuk adverb clause yang emang di-reduce. Kalau adverb clause yang di-reduce, otomatis kita menggunakan bentuk gerund. Terus untuk yang bagian sini, I'm not really sure, usually I start to listen when lunch break and dinner time. So, I ini kalau bentuknya secara tertulis, nggak peduli mau teman-teman tempatkan di awal kalimat, tengah-tengah kalimat, di belakang. Itu tuh merekanya harus disampaikan dalam bentuk huruf kapital. I can feel a bit more relaxed. Harus ada tambahan at seperti ini, karena kalau kita mengatakan relaxed, at itu tuh menekankan orangnya yang merasa bisa santai. Cuma kalau suasananya itu tuh yang santai, kita sampaikan relaxing. This is a relaxing ambience, so I can feel that myself, bla bla bla, itu bisa. Jadi ini sedikit tambahannya untuk Kak Sandra dari tambahan soal grammarnya, tapi overallnya udah baik dan bisa dipertahankan. Terus selain dari yang disampaikan sama Kak Sandra, ada lagi disambung dari Kak Petrus untuk pertanyaan yang berkenaan sama running. Untuk pertanyaan running ini tuh yang pertama, how often you go for a run, sama where do you usually go running. Untuk yang disampaikan Kak Petrus ini aku taruh ke papan tulis dulu. It really depends on the occasion. When I'm home, I'm trying to run 3 to 4 times a week on my treadmill in order to keep my body in shape. But if I'm away or maybe I'm going to another town, I rarely go for a jog. As after Chibiho, I usually run on my treadmill, so most of the times I run at home. Occasionally, my friends will ask me to go for a jog outside, but for me, it really depends on the weather. It really depends.
The-nya di sini tuh kurang tepat ya Kak. Kalau kita menggunakan the ini kan termasuk determiner yang biasanya digunakan untuk noun ataupun noun phrase. Jadi kurang sesuai. It really depends on the weather. I tend to run outside if it is pretty cloudy and cold. Oke. Untuk yang bagian sini overall-nya udah baik, grammar secara umumnya juga udah baik. Cuma untuk but ini Kak, ininya boleh diganti dengan yang bentuk lainnya, misalnya pakai yet atau mungkin however. Soalnya kalau kita menggunakan bentuk but di awal kalimat, utamanya untuk speaking sama writing, dia tuh kurang cocok sama ranah bahasanya. Kalau misal teman-teman ngobrol biasa di rumah, atau mungkin kita mainan sosial media, kita chatting, pakai but itu tuh nggak apa-apa. Cuma kalau untuk yang di speaking sama writing IELTS, teman-teman sampaikan aja untuk awal kalimat itu tuh yet, however, misalnya, atau di belakang nanti di writing nih, in stark contrast, the contrary, itu tuh bisa, gitu. Ini dari Kak Petrus. Terus selain dari Kak Petrus, yang udah kirim lagi Kak Rafael, untuk yang komputer, oh masih agak di bawah. Untuk punyanya Kak Bonita, ini aku copy paste dulu ya. Yang disampaikan dari punya Kak Bonita untuk yang hometown. Hometown di sini punya pertanyaan, what's the name of your hometown? Is it a big city or a small place? Jadi untuk yang part 1 speaking ini teman-teman, karena kan emang pertanyaan itu tuh satu persatu ya, modelnya kayak kita having conversation with someone. Jadi untuk waktu kita introduction, waktu kita ngomong di part 1 speaking, sama part 3 speaking, pertanyaannya kan disampaikan satu persatu. Where is your hometown? Kita jawab. Terus ada pertanyaan lagi nih, is it a big city or a small place? Baru kita jawab lagi. Untuk yang beberapa soal, kita sampaikan dalam bentuk narasi seperti ini, besok bakal kita pelajari buat part 2, cuma untuk yang part 1, teman-teman harus sampaikan dengan cara seperti punyanya Kak Sandra, atau mungkin punyanya Kak Petrus di sebelah kiri sini. Itu ya. Terus kita cek, I was born in Palembang City. I lived in Palembang since sekian till. Nah, ini harus hati-hati nih. Till itu tuh bentuknya yang informal dia tuh. Jadi ini boleh diganti until. Until sekian, about 17 years before I went to university in Jogja. Palembang is a big city. Ini udah masuk ke pertanyaan kedua ya berarti. Palembang is a big city. If you know Ampera Bridge, that's the icon of city. Terbentang at the Musi River. Culinary of Palembang is one of the best in Indonesia, like pempek, pindang, etc. Most of the food is made from fish as tenggiri or belida fish. Palembang became a modern city and was developed in some years before PON and SEA Games. Some sports international celebration established in the city. Technology were built like LRT dan seterusnya. Oke. Untuk yang pertama, ngomongin masalah lokasi ya. Nanti kalau teman-teman tuh mengerjakan sebuah soal yang menanyakan lokasi, nggak peduli tanyanya itu tuh sekarang kita tinggal di mana, hometown-nya di mana, apakah pernah mengunjungi sebuah tempat yang sangat memorable, apakah di masa depan tuh pengen tinggal di kota tertentu misalkan. Pokoknya berkenan sama lokasi-lokasi seperti ini, teman-teman tuh juga disarankan untuk sedikit menyinggung masalah lokasi geografisnya ya. Misalnya nih, Palembang City. Palembangnya kan udah bener ya disebut ini. Tapi provinsinya itu tuh ada di mana? Bisa teman-teman sebutkan. Terus kalau misal kita mau mention yang ada di luar Indonesia kan emang punya sistem yang sedikit berbeda ya. Kalau di kita tuh negaranya mana, provinsi mana, terus juga nanti kabupaten, kota mana. Cuma di beberapa daerah kayak di Amerika Serikat, states-nya mana, terus dia itu tuh masuknya apakah ke yang bagian American yang bagian mananya, itu tuh juga perlu kita kembangkan. Salah satunya untuk kasus seperti ini, misalnya tuh kita mau menjelaskan sebuah kota gitu ya, kan nggak semua kota itu tuh juga termasuk yang kota besar, yang mana kalau kota besar ini orang-orang mungkin udah sering dengar atau bahkan pernah ke sana juga atau bahkan tahu. Nah, di sini teman-teman itu tuh kan bisa juga ya menyampaikan penjelasan nih emang kota itu tuh kota kecil dan orang lain belum tentu ngerti ini tuh lokasi di mana. Jadi untuk mengantisipasi beberapa situasi itu, teman-teman sampaikan lokasinya di mana, kotanya itu tuh berada di provinsi yang mana juga. Terus kalau misal kota kecil itu tuh bisa teman-teman gunakan sebagai pembanding ke daerah yang lainnya. Misalnya ya, aku tuh cerita misalnya Bogor gitu.
Bogor ini merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jarak tempuh yang dibandingkan dari Jakarta, ibu kota Indonesia, mungkin sekitar sekian jam. Nah, jarak tersebut, kenapa sih kok kita perlu ngebandingin sama kota besar terdekat? Kalau kita menyebutkan salah satu kota yang mungkin bukan ibu kota provinsi, orang-orang kan biasa juga belum ada gambaran ya, tidak semuanya tahu. Apalagi waktu teman-teman real test. Dan barangkali nanti kebetulan mendapatkan seorang native speaker ini kan bakal membuat sharing informasi juga lebih maksimal gitu. Ini untuk tambahannya dari lokasi kalau ditanya lokasi tertentu. Terus untuk yang a big city, overall-nya udah baik ya penjelasan itu tuh. Terus ada lagi kata kunci one of. One of ini biasanya disampaikan juga dalam bentuk yang jamak. Kayak one of the students pakai S. One of the parts, one of the books, atau one of apa. Karena kita bakal ngambil salah satu dari sekelompok tertentu. Jadi variasi yang cukup sering digunakan untuk situasi formal di sini, misalnya itu tuh one of the best ones in Indonesia barangkali. Salah satu yang terbaik, one of the best ones, atau mungkin one of the best places barangkali. Itu juga bisa digunakan sebagai pertimbangan. Terus selain itu, karena kita menggunakan sebuah fakta, fakta ini kan sampai sekarang masih berlaku ya. Nah, informasi ini tuh silakan disampaikan dalam bentuk present. Palembang becomes a modern city and fast develop dan seterusnya gitu. Ini kita boleh ganti ke bentuknya ini ya, a modern and fast develop city. Oh, wah ini di tadi itu sampai bagian yang mana? Nah, develop city. Palembang become a modern and fast developed city kayak gini. In some years before bla bla bla. Terus kalau untuk teknologi ini kan cuma satu aja ya teman-teman. Jadi kita bisa menyampaikan dalam bentuk technology is built like bla bla bla, tapi dalam temanya itu tuh kayak gimana, apakah transportasi umum atau mungkin teknologi yang berkenaan sama komputer atau sama apa, nanti boleh ditambahkan. Terus untuk yang bagian sini, ini berkenaan sama lexical resource. Kalau kita terlalu sering menggunakan kata kunci yang sama, maka kan nanti kena redundant ya. Ini Palembang, Palembang, terus ada lagi Palembang lagi. Di sini tuh beberapa kali disebutkan. Jadi teman-teman tuh bisa sampaikan, Palembang is a big city. Kita tahu konteksnya ini soal kota Palembang ya. Terus di bagian belakang-belakang, its culinary is one of the best places in bla bla bla. Baru yang belakang nggak jauh pakai Palembang becomes bla bla bla. Jadi untuk satu kata yang sama ini, teman-teman tuh bisa juga menggunakan bentuk kayak perenan, kata ganti benda, atau mungkin kita menggunakan julukan yang lainnya gitu. Nah, ini dari punyanya Kak Bonita. Terus aku lanjutin selain dari punyanya Kak Bonita di sini, yang udah selesai lainnya itu tuh dari punyanya Kak Ananta. Ini aku hapus dulu ya, biar kita lebih enak untuk ceknya. Dari punyanya Kak Ananta. Nah, untuk musik, usually I like to listen to rock and pop music because those two genres can lift my mood and make me more enthusiastic about my activities. Enthusiastic itu tuh lebih ke kayak situasinya ya biasanya itu tuh. Jadi kalau untuk yang bagian sini ini bisa disampaikan more enthusiast itu juga boleh. Atau kalau mau digunakan ke enthusiast, I'm an enthusiast of music too, bla bla bla, itu juga boleh juga enthusiastic kayak gini. Terus ada tambahannya yang lain. Of course, I listen to music maybe an hour or two every day. Ini juga boleh ditambahkan an hour or 2 hours. Ada versi lainnya itu tuh kalau kita dengerin native speaker ngomong ya, di bagian sini tuh ada juga yang dihilangkan. Jadi maybe an hour or two, itu tuh juga bisa. Terus maybe in the morning when I do a little exercise to increase my focus and concentration before continuing with other activities.
and also in the afternoon when I'm working in the office to keep up my motivated. My motivation. To keep my motivation to finish my work gitu. Untuk overallnya menurutku udah masuk, cuma hati-hati sama huruf kapital karena ini membangun kebiasaannya teman-teman nanti di belakang untuk kita typing gitu. Ini untuk overallnya dari punya Kananta udah sesuai. Cuma grammar kecil-kecil aja yang kurang pas. Terus selain itu dari Kak Rafael mengerjakan yang komputer. Soal yang komputer ini tuh when do you use computer sama what was your first impression when you used a computer for the first time. Untuk yang pertama, I use my computer about 7 to 8 hours every day, whether to do my job, play games, watch YouTube or movies, and read articles, books, journals, etc. When I used computers for the first time in elementary school, I loved it straight away because I can play games and browse anything I like with computers. Oke, kalau untuk menggunakan bentuk yang lampau, di sini kan Kak Rafael udah recalling yang masa dulu ya, waktu masih kecil gitu berarti. Nah, yang bagian sini Kak, can itu tuh boleh diganti ke bentuk could ya, untuk menekankan ini emang bentuknya udah lampau. I loved it straight away because I could play games and browse anything I like with computers. Karena komputer ini udah disebutkan yang bagian awal, kita bisa juga menggunakan kata ganti benda seperti them. And I think I like with them. Itu tuh boleh gitu. Nah, ini tambahannya buat Kak Rafael. Terus selain dari punya Kak Rafael, yang udah selesai lagi dari Kak Asril. Untuk yang hometown. Ini nanti boleh dibagi ke dalam 2 nomor yang berbeda ya Kak Asril. Terus untuk overall-nya, my hometown's name is Bukit Tinggi. Hati-hati huruf kapital. It is a small town because the size, oh ini langsung dijawab ya berarti. Because the size is 4 sekian kilometer square only, even smaller than Singapore. I'm quite sure if you are an Indonesian citizen, you have heard about it a few times. This town was a capital city of Indonesia in the colonialism period. I encourage you to visit my hometown at least once in your life, not only visit historical icons, but magnificent kayaknya tuh tulisannya gini deh. Boleh teman-teman cek spellingnya lagi ya. Natural sceneries you could relish. First, I'd like to. Ini kita ketemu verb utama sama verb utama. Harus ada gerund ataupun harus ada to infinitive. To elaborate more, but several ini udah determiner, kita nggak perlu kasih the. Several historical icons. First of all, it is jam gadang. Jam gadang refers to a big tower clock. I suppose there were only 2 big tower clocks. Karena ada 2. In the world besides Big Ben. Kalau teman-teman tuh menggunakan beside yang tanpa S di belakang ya, dia tuh bisa kita gunakan buat preposisi. Misalnya nih, aku duduk sebelah temanku si A. I sit beside my friend A. Tapi kalau kita menggunakan bentuk sebagai fungsi konjungsi, di samping itu, selain itu, harus menggunakan besides. Tapi kalau kita bilangnya beside Big Ben, berarti ini tuh mereka kayak berdampingan atau lokasinya kayak bersebelahan. Second, for the clock, this is a fort established in the colonial period and became a witness for Indonesian fight against Netherlands colonialism. Third, it is called Japanese tunnel or lubang Jepang was a fort established atau which was established. Ini tuh rumusannya untuk adjective clause yang di-reduce kalau nanti teman-teman pengen pakai a fort established in Japanese. Jadi disampaikan dibangun artiannya. Cuma kalau bentuk aslinya a fort which was established, itu tuh bentuk adjective clause yang original, bukan dalam bentuk yang reducing. In Japanese invention, and you could see Siana Canyon from this tunnel, it is really magnificent scenery. Alright, untuk overallnya begini. Ketika teman-teman memberikan penjelasan, oke, dia termasuk kota besar atau kota kecil, dia itu tuh lokasinya ada di mana. Masukkan untuk yang nomor 1, nanti sama Kak Asil ditambahkan kayak tadi dijelaskan di awal ya Kak. Misalnya Bukit Tinggi nih, Bukit Tinggi itu tuh secara geografis dia ada di provinsi mana? Apakah mau dibandingkan sama kota besar terdekat?
Bukit Tinggi ini sekitar 1 jam dari kota A yang merupakan ibu kota bla bla bla, itu juga boleh. Terus untuk overallnya Kak, waktu kasih penjelasan dari bagian sini sampai ke bawah ini, semuanya kan sebenarnya untuk menjawab soal nomor 2 ya, tetapi agak out of topic, meskipun informasinya itu tuh berusaha dijelaskan sedetail mungkin. Karena penjelasan soal apakah kota ini tuh kota besar atau kecil, Bukit Tinggi ini, fokusnya kan ke Bukit Tingginya. Terus kalau kita tuh ketemu kayak beberapa taman kayak Jam Dadang, terus ada lagi Fort Depok, ada lagi itu tuh Lubang Jepang, ada lagi Sianok Canyon, macam-macam di sini. Ini kan lebih ke kayak tourism site yang dipunyai. Aku kurang tahu juga ini lokasinya apakah di Bukit Tinggi atau enggak. Ini kan cukup banyak ya lokasi untuk tourism site itu tuh yang disebutkan. Tetapi kalau untuk penjelasan itu tuh agak out of topic gitu, kurang relevan. Jadi sampaikan aja bahwasanya Bukit Tinggi ini dia tuh termasuknya ke kota kecil, dia tuh termasuknya ke kota besar. Kita sampaikan kota besar, kota kecil, bisa teman-teman lihat itu tuh berdasarkan densitas penduduk. Biasanya kalau kita bandingkan sama ibu kota gitu ya, kayak di Jakarta atau mungkin kayak di Denpasar atau mungkin kayak di Medan, macam-macam banget. Mereka kan memiliki densitas penduduk yang lumayan padat dibandingkan kota kecil lainnya. Dan densitas ini bisa teman-teman lihat mungkin dari rumah-rumah yang ada di sebuah kompleks perumahan. Mungkin masih banyak yang punya pekarangan rumah. Ada lagi tuh kalau kota besar kan kotanya itu ini ya, antar rumah tuh berdempetan, mungkin kecil-kecil, di gang-gang tuh banyak banget rumah-rumah di situ. Terus lagi dilihat dari kayak tingkat kemacetan, apakah macet atau enggak. Jadi di sini kalau misalnya tuh teman-teman mendapatkan soal kotanya kota kecil, kotanya itu tuh kota besar. Nggak wajib kita sampaikan ukurannya berapa kilometer persegi, berapa penduduk yang mendiami kota ini, tapi kita bisa melihat densitasnya dari beberapa bukit tersebut. Terus ada lagi, pertimbangan itu tuh misalnya kayak ke ini, pergerakan sektor ekonomi. Kalau pergerakan sektor ekonominya ini, dia itu tuh mau bergerak ke bidang kayak pabrik-pabrik gitu ya, pabrik-pabrik. Terus ada lagi itu tuh mungkin dari hasil itu tuh ekspor impornya sangat maju barangkali ya, sehingga keterlibatannya sama pihak luar kan juga kerjasama sangat sangat besar ya. Mungkin bakal ngefek sama UMR ataupun UMK untuk menunjukkan oke, ini kota besar, ini kota kecil. Selain itu tuh apa ya? Hmm, yang digunakan sebagai pusat pemerintahan itu kan juga termasuk ibu kota, terus ada lagi tuh ibu kota provinsi tertentu, mereka kan juga termasuk kota-kota yang ini digunakan sebagai rujukan utama untuk pemerintahan. Jadi dari beberapa aspek ini, misalnya kita mengatakan, oke, Bukit Tinggi termasuk ke kota kecil, karena dilihat dari densitas penduduk, tidak terlalu banyak, padatnya begini, macetnya seperti apa, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menekankan, oke, ini termasuk kota kecil, tapi meskipun kota kecil, banyak banget turisme yang bla bla bla. Kita sebutkan sedikit aja, nggak perlu kita jelaskan sampai mendetail seperti ini. Gitu. Ini tambahannya buat Kak Asril. Terus selain dari Kak Asril yang udah kirim lagi itu tuh dari punyanya Kak Petrus. Bentar, ini aku cari yang dipakai ya Kak. Untuk yang bagian bawah nih berarti dari Kak Petrus. Oke, ini aku hapus dulu papan tulisnya. Ngomongin masalah running. It really depends on the occasion when I'm home. Oh, bentar. Tadi tuh Kak Petrus sudah selesai ya berarti? Iya, Kak Udah Petrus sudah Miss, selesai. tadi mungkin kurang apa? Tadi yang di depends tadi Miss udah dibenerin. Oh. It really ketulis tadi di depends on the weather sama most of the times kurang the ya Miss. Oh iya, bagian sini tadi ya, Kak? Ya, Oke. udah dibenerin kok. Thank you Miss. Alright, siap. Nah, ini dari Kak Petrus udah. Terus dari Kak Sandra, iya sama-sama Kak. Sama-sama teman-teman. Dari Kak Hasil tadi itu tuh udah. Terus maaf nih, tadi mau enterin biar ada space. Oh iya, ini dari Kak Hasil udah. Terus yang belum lagi itu tuh dari punyanya Kak Ciko yang
Oke. Dari yang pakai komputer berarti. I love interacting with people by using internet, so I use my computer every day to do it because I don't enjoy using mobile phones in very long hours. I was impressed when I saw my mother made great picture by using computer. It looks so real. I was 3 years old when that time. Nah, kalau untuk yang penjelasan itu menurutku udah masuk. Cuma ini Kak, waktu kita kasih penjelasan soal yang nomor 2 di sini, cohesive devices-nya itu tuh boleh ditambahkan ya, boleh di-emphasize nih. When I was 3 years old, I was impressed when I saw my mother make great picture by using computer. It looks so real and bla bla bla. Jadi informasi yang bagian sini Kak, antara informasi di bagian awal sama informasi yang bagian terakhir di sini, cohesive devices-nya kan kayak agak ngambang ya. Di sini kita nggak pakai konjungsi, nggak pakai apa. Nah, disitulah yang agak PR. Jadi nanti boleh diganti sama Kak Ciko, barangkali mau disampaikan, when I was 3 years old, I was impressed when I saw my mother, dan seterusnya. Gitu. Ini dari Kak Ciko untuk tambahan cohesive devices. Terus dari fast develop bukannya Miss pakai strip. Oh, untuk yang tanda strip itu Kak, kalau disampaikan ke dalam bentuk formal boleh juga ya untuk menekankan bahwasanya kita menggunakan tanda hyphen. Iya, udah benar. Terus dari Kak Asra, Kak Ananta. Oke. Iya, sama-sama teman-teman. Terus ini aku baca-baca dari teman-teman ya. Kak Budita, total waktu untuk speaking berapa menit ya, Miss? Kalau ngomongin masalah durasinya sendiri, overall-nya 3 part itu kayak sama sekalian kita introduction ya. Itu tuh per orangnya 15 menit maksimal. Dan untuk setiap partnya, part 1, 2, 3, part 1 itu tuh biasanya sekitar 5 menit sambil kita ada introduction. Jadi 5 menit pertama itu tuh kita perkenalan, namanya siapa, kesibukannya sekarang itu tuh ngapain, terus mungkin sekarang tinggalnya di mana, asalnya dari mana, kita cerita-cerita gitu, sama ada beberapa pertanyaan kecil untuk yang di part 1 speaking kayak temanya hometown atau temanya apa. Nah, satu soal itu Kak, biasanya itu tuh kita bisa menggunakan sekitar 30 sampai 40 detikan untuk jawabannya ya. Jadi biar nggak terlalu panjang ataupun terlalu sedikit. Cuma kalau satu bagian ini emang kembali sama preferensinya examiner sih sebenarnya. Kalau part 2 besok kan ini emang nggak bisa diapa-apain ya, udah fix gitu bentuknya. Cuma kalau part 1 sama part 3, kadang tuh ada juga. Part 1-nya tuh dikit banget, part 3-nya ternyata lebih dari 5 menit. Atau mungkin part 3-nya itu tuh cuma dikasih 1 soal, 2 soal. Part 1-nya ngobrolnya agak banyak. Lebih ke kembali sama examiner-nya sih, preferensinya kayak apa. Cuma kalau dilihat misal secara equal satu bagian ke bagian yang lainnya, satu part itu biasanya sekitar 5 menitan. Gitu. Terus dari Kak Petrus 11 sampai 14 kayaknya Kak Bunita. Listening 40 question, approximately sekian reading. Ini kayaknya menjawab Kak Bunita ya. Dari Kak Ciko, oke Miss, thank you. Iya, sama-sama Kak. Nah, ini untuk tambahannya buat teman-teman nanti di part 1 speaking ya. Kayaknya 5 menit akan berasa lama ya. Kalau untuk lama atau enggaknya tuh ini kayaknya kembali sama kita ya. Menurutku, kalau teman-teman tuh ketemu topik yang disukai, nanti tuh pasti bakal ngerasa cepet. Soalnya kalau kita suka ngobrolin, misalnya aku suka film gitu ya. Oke, film, aku suka nonton film ini, begini, alasannya bla bla bla, aku cerita gitu. Kalau kita suka, biasanya kita tuh nggak akan merasa terbebani. Cuma kalau kita ngerasa, ini tuh topiknya ngomongin masalah apa nih, soal environment, kok agak berat ya. Soal law and order, atau mungkin soal hobi yang aku tuh nggak punya hobi secara spesifik barangkali. Nah, itu tuh kayaknya baru kerasa lama. Cuma kalau teman-teman kasih penjelasan, banyak kok yang emang udah ada idenya baik, dia itu tuh malah kesulitan untuk menghentikan penjelasannya. Ada juga yang seperti itu. Terutama sangat kelihatan untuk di part 2 nanti Kak Sandra. Soalnya part 2 kan nanti tuh bakal dikasih timer ya, baru yang dikasih timer gitu. Silahkan speaking selama 2 menit. Nah, baru nih, itu tuh emang kelihatan. Cuma kalau untuk yang part 1 sama part 3, karena kita selama enjoy sama topiknya tuh biasa karena nggak berasa itu tadi, jadi mungkin 5 menit terasa cepat. Gitu.
Terus kalau ke overall-nya tuh gini sih teman-teman, untuk part 1 speaking ya, yang menurutku agak nggak terduga tuh gini, waktu kita latihan buat speaking, kan kita kebiasaan ya, oke, speaking buat IELTS. Ini nih pasti tema-temanya itu tuh berat-berat, soal ekonomi, soal media, atau mungkin soal sosial apa, tourism, bla bla bla. Nanti idenya harus yang sangat mendalam, begini-begini, bla bla bla, dan seterusnya. Banyak dari kita tuh yang ekspektasinya kayak gitu, yang mana nggak sepenuhnya salah ya. Bener kok, untuk soal-soal di IELTS itu tuh banyak yang membahas topik agak berat. Cuma ini yang menyebabkan kita tuh kurang siap untuk mengerjakan soal part 1. Karena soal part 1 dianggap kayak remeh gitu ya. Ini apa sih, ngomongin soal hometown, ngomongin masalah hobi, ngomongin masalah apakah suka koleksi parfum atau enggak. Ya kita bisa jawab dengan lancar, tapi biasanya lebih terbiasa membicarakan topik-topik yang remeh itu dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau kita tuh mau kasih penjelasan dalam bahasa Inggris, nah kelihatan macetnya. Untuk kita itu tuh menemukan kosakata yang tepat dalam mengekspresikan ini ke penjelasan kita. Ini yang paling sering terjadi ya. Jadi bukan karena kita tuh nggak tahu mau ngomong apa sama part 1, tapi karena kita nggak terbiasa membicarakan part 1 ini dalam bahasa Inggris, itu tuh ya agak PR gitu. Terus aku cek-cek sama teman-teman nih dari Cassandra, ini kan kita IELTS untuk akademik ya Kak, bahasannya akan lebih berat dari yang general training ya Kak. Untuk pembahasan. Nah, pembahasan itu tuh ini aku coba cariin salah satu buku ya. Jadi barangkali teman-teman tahu di Speaking IELTS ada salah satu buku itu tuh yang cukup terkenal dan banyak direkomendasi. Namanya itu tuh buku Makar. Ini aku barusan kirim ke kelas kita. Bisa teman-teman cek ya. Sedikit cerita soal buku Makar ini. Dia tuh setiap tahunnya ada update-update ya teman-teman. Setahun tuh kayaknya sekitar 3 kali. Januari sampai April, Mei sampai Agustus, September sampai Desember. Dan penulisnya itu tuh kalau nggak salah dia dari India deh. Dan buku Makar ini banyak banget digunakan sebagai rujukan utama untuk kita itu tuh mau speaking, utamanya terkhusus di Speaking IELTS. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau siap-siap, wah jangan-jangan aku nggak familiar sama pertanyaan di IELTS, atau wah jangan-jangan aku nggak siap nih sama pembahasannya kayak apa. Buku tersebut bisa digunakan sebagai referensi utama ya. Tapi kalau emang ada contoh-contoh jawabannya, ini nih bukan dimaksudkan untuk dihafalkan sama teman-teman. Kalau misal mau latihan, teman-teman tuh baca soal-soalnya aja. Jangan dibaca jawaban-jawabannya. Kalau kita udah tahu mau ngomong seperti apa. Sehingga sisi originalitas sama sisi spontanitasnya bisa teman-teman latih. Gitu ya. Ini berhubungan sama apa yang disampaikan sama Kak Sandra. Dan kembali sama soal akademik sama general trainingnya, setauku terlepas kita mau ambil akademik ataupun general training, banyak banget kok referensi-referensi itu yang diarahkan sama buku Makar. Bahkan ada juga itu tuh kelas apa ya dulu, kelas writing speaking atau kelas all skills gitu. Waktu kita post-test kelas di meeting terakhir, aku tuh kasih soal part 2-nya soal dream house, iya. Itu aku ambil dari buku Makar tapi variasi edisi yang sebelumnya. Jadi waktu dia real test ternyata juga dapat buku Makar ini yang dapatnya itu tuh ya Dream House sama persis. Waktu dia post test sama waktu dia real test kebetulan sama persis. Dia cerita gitu. Miss kemarin waktu aku real test ternyata dapat soal yang sama kayak di post testan kemarin. Jadi kebantu banget nih Miss, idenya nggak kaget begini gitu. Dan yang cerita ini tuh nggak cuma 1-2 orang. Bahkan ada juga yang bilang seperti ini, kalau mau real test, belum ngabisin buku Makar, ngabisin dalam kutip kita pelajari dan latihan, itu tuh jangan real test dulu deh kayaknya. Bukan ke buku Makar ini sebagai contekan atau blueprint, enggak ya teman-teman. Dia bukan contekan, belum tentu nanti waktu kita real test tuh dapetnya ya sama persis kayak buku Makar, enggak. Cuma harapannya dengan kita tuh terbiasa membaca pola-pola pekerjaan, pola-pola pertanyaan di buku Makar ini, kita tuh udah ada ekspektasi nanti bakal dapat pertanyaan dengan tema-tema apa dan pengembangannya bagaimana gitu. Ini yang disampaikan Kak Sandra. Terus Kak Bonita, gimana caranya mensiasati saat ngomong tiba-tiba lupa vocab ya, habis sering banget terus malah jadi blank gitu. Gara-gara satu kata yang lupa, panik. Terus Kak Petrus juga sama.
Disambung sama Kak Sandra, kesulitan non-native speaker kayaknya yaitu. Oke. Nah, kalau untuk yang masalah vocab ya teman-teman. Vocab ini tuh kalau kita ngeblank tengah-tengah speaking, mungkin salah satunya itu tuh dengan menyiasatinya pakai filler. Filler tuh maksudnya gini ya. Waktu kita lagi ngomong, filler itu tuh digunakan buat seakan-akan tuh kita ngomong terus biar gak diem gitu. Misalnya well, atau mungkin aku sebutin kayak in other words gitu. Nah, kata-kata kayak gini sebenarnya itu tuh bisa teman-teman gunakan untuk tambahan-tambahan, personally, sisipan-sisipan, biar kita tuh gak diem sebenarnya. Tapi kalau untuk mencari tahu vocabnya itu tuh apa, kalau kita lupa, nah itu tuh yang agak susah. Sehingga karena waktu kita perform kan nggak bisa apa-apa ya, lebih aku sarankan teman-teman itu tuh mulai melisting mungkin aku tuh cukup baik dalam vocabulary-nya tema apa sih? Tema society itu tuh wahnya aku bagus nih. Cuma untuk tema-tema media sama innovation tuh kayaknya kurang. Itu yang kita gencerin. Kita ada persiapan. Soal media tuh apa-apa sama apa. Kalau kita sering menggunakan kata-kata ini tadi, otomatis kan kata ini bakal keluar waktu kita speaking secara natural juga. Tipsnya mungkin itu. Jadi dibandingkan waktu hari H, waktu kita lagi speaking, kita blank tipsnya gimana, tapi mungkin lebih ke prevention. Ini dari Kak Bonita. Terus dari Kak Ananta, Miss lebih baik jawab dengan bahasa Inggris yang simple tapi sesuai pertanyaan atau harus berbelit tapi kita sering stuck dan blank untuk gramatikalnya. Aku lebih menyarankan yang pertama Kak Ananta. Jadi lebih baik teman-teman itu tuh bisa mulai menguatkan bahasa Inggrisnya dari basic dulu. Bentuk-bentuk yang simple tapi udah menguasai selebelumnya dari grammar, cohesive devices-nya, terus pengembangan idenya aman. Nah, aku tuh lebih sarankan seperti itu ya. Karena percuma kalau teman-teman tuh berusaha pakai grammar yang tinggi banget, seketika pakai yang tinggi-tinggi, tapi kita malah membuat comprehension problem, malah membuat examiner itu bingung sama apa yang kita sampaikan. Jadi bisa dikatakan untuk starting point Kak Ananta, starting point-nya nanti kita tuh bisa fokus sama bentuk basic. Cuma untuk latihan di belakang nanti, latihan lagi, nah kita tuh harus tahu apa yang di-improve. Improve dari variasi vocabulary, improve dari variasi struktur kalimat. Jadi improve-nya tuh pelan-pelan, nggak yang ini harus dipaksa, harus pakai subjunctive mood, harus pakai inversi, harus pakai apa. Ternyata kitanya sendiri itu tuh malah kayak kesulitan. Itu tuh malah agak PR. Terus dari Kak Asril, Miss, maaf Miss, berarti untuk topik IELTS lebih berat dari TOEFL. Wah, ini aku kurang tahu nih Kak Asril. Karena kata kenalan yang pernah ikut dua-duanya, dia bilang topik IELTS lebih ringan kayak daily topik, sedangkan topik TOEFL lebih berat kayak historis suatu negara. Tapi nggak tahu apakah mungkin tuh maksudnya topik reading nih. Oh, iya. Kalau untuk masalah TOEFL ini kan ada dua ya Kak Asri. Ada yang emang paper based, terus sama lagi itu tuh untuk yang IBT. Kalau untuk yang IBT tuh aku nggak pernah belajar sih, cuma denger-dengar tuh IBT kita juga ada speaking, terus buat listening tuh kita diminta buat kasih kesimpulan dari audio barusan tuh intinya apa gitu. Itu yang aku dengar. Terus kalau untuk yang TOEFL-nya masuk yang PBT, paper based itu, kita tuh ada 3 section ya, section listening, reading, sama satunya itu tuh buat grammar. Nah, kalau untuk yang TOEFL yang itu, TOEFL yang PBT itu, barangkali yang dimaksud itu tuh lebih ke reading-nya ya, karena emang nggak ada speaking. Cuma kalau TOEFL yang IBT, yang emang ada speaking, itu tuh aku kurang tahu juga seperti apa. Cuma ada beberapa orang tuh yang mengatakan kayak gini sih, IELTS sama TOEFL IBT, mereka tuh termasuk 2 tes yang cukup sulit. TOEFL yang IBT ya, ada speaking-nya juga gitu. Karena kalau dari TOEFL IBT ini, utamanya untuk yang listening sama yang speaking ini, juga kita diharapkan untuk mampu menyampaikan pandangan ataupun jawaban kita dengan baik dan benar. Cuma kalau tema-temanya aku kurang tahu juga. Kalau di IELTS pribadi sih Kak, banyak yang mengeluhkan tuh mungkin karena semua skill diujikan ya Kak Asril. Dari listening, reading kita dapat, speaking sama writing pun kita juga sama-sama diuji. Sehingga masing-masing yang punya pendapat IELTS lebih susah atau TOEFL IBT lebih susah, mungkin berdasarkan 2 pertimbangan itu. Gitu. Nih untuk yang disampaikan sama teman-teman, terus aku lanjutin sama penugasan hari ini ya. Nanti tugasnya akan di-share di Google Classroom setelah kelas. Terus tugasnya teman-teman tuh gini, misalnya ya, tadi itu tuh udah menyelesaikan tema yang hometown. Berarti tugas yang dikerjakan di rumah itu tuh selain dari soal hometown, biar kita memiliki variasi jawaban yang
nggak cuma satu tema aja, tapi kita bakal eksplor ke soal-soal tema yang lainnya. Terus, nanti tuh tugasnya dalam bentuk audio, teman-teman. Dalam bentuk audio, direkam aja, terus nanti itu tuh setiap soal itu tuh bagaimana audionya apa, jawabannya satu. Terus nomor yang 2 nih, ini audionya apa, satu. Dan kalau untuk feedbacknya sendiri, mulai tugas hari ini sampai nanti di belakang, teman-teman bakal mendapatkan feedback secara personal ya, sehingga harapannya silahkan mengumpulkan tugas secara on time. Kalau nanti tugasnya teman-teman kumpulkan melebihi dari tenggat, tugasnya tetap diterima, tetapi kewajiban untuk mengoreksi ataupun memberikan feedback udah gugur gitu ya. Soalnya mengantisipasi, karena kan periode ini aku dapat 4 kelas, ada waktu tersendiri untuk kelas tertentu mengumpulkan tugas, aku untuk koreksi, tugasnya beda-beda juga, sehingga biar lebih maksimal dan tidak ada satu tugas pun yang terlewat untuk mendapatkan feedback. Harapannya seperti itu. Ini ya teman-teman. Habis ini tugasnya bakal di-share di Google Classroom. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan terkait nanti, boleh dilanjutkan melalui WA. Untuk sementara, mungkin kita bisa mengakhiri kelasnya sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam. Makasih, Good morning, terima Thank you, kasih. Miss. Good morning, Miss. Iya, sama-sama teman-teman.